Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cahyani Citra dengan NIM 23513010 KG 13031. Izinkan saya untuk memimpin diskusi pada hari ini sebagai moderator. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman semua bisa on cam ya. Baik, sedikit kilas balik, kelompok kami telah membahas mengenai metode oral exfoliative cytology yang mampu memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan rongga mulut, terutama dalam mendeteksi perubahan sel epitel yang mungkin menjadi tanda awal suatu penyakit. Kami telah membahas konsep, fungsi, cara kerja, serta jenis pewarnaan pada metode oral exfoliative cytology. Berikutnya, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Bagi kelompok F yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan untuk raise hand. Terima kasih. Oke, mungkin boleh kita mulai langsung pada Yasmin, dipersilahkan. Baik, perkenalkan. Sebelumnya nama saya Yasmin Arsti Zulfi dengan NIM 235187765 KG 13172. Izin bertanya, dalam PPT disebutkan beberapa cara kerja oral exfoliate cytology. Nah, dari beberapa cara kerja tersebut, manakah yang lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Yasmin. Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin menunggu jawaban dari kelompok A, bisa kita tampung pertanyaan berikutnya kepada Gabriela, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Gabriela Cantik Walju dengan NIM 23519050 KG 13179. Saya izin bertanya, apakah terdapat perbedaan hasil yang didapatkan dari metode liquid based cytology dan cara sentrifugasi? Karena setahu saya, kedua metode tersebut sama-sama disentrifugasi. Nah, mengapa pada cara liquid based cytology dilakukan pengendapan selama 2 jam, padahal larutan sebelumnya sudah disentrifugasi? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin boleh pertanyaan dari Diza. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiza Fatma Saifuliswaro dengan NIM 23599153 KC 1382. Jadi di sini saya ingin bertanya, jadi kan dalam oral exfoliate cytology itu apakah ada cara lain untuk pewarnaannya selain CAP? Jika ada, apakah boleh disebutkan dan mana yang paling efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Tiza atas pertanyaannya. Mungkin eh, kita bisa minta waktu sebentar untuk kelompok A berdiskusi jawabannya terlebih dahulu, kemudian kita kembali lagi untuk berdiskusi. Baik, untuk dari kelompok A yang ingin menjawab pertanyaan satu, bisa langsung unmic aja ya. Terima kasih.
Baik, saya Salsabila Wardana Visa Alima dengan NIM 235141037 KG 13038 akan menjawab pertanyaan dari Yasmin. Di mana menurut penelitian yang saya dapatkan yang berasal dari Clean Oral Investigation pada tahun 2022 menyebutkan bahwa teknik oral brush biopsi merupakan teknik tanpa luka yang mudah digunakan dan efisien dalam mengumpulkan sel-sel yang mewakili lesi mukosa. Nah, teknik ini menghasilkan sensitivitas gabungan sebanyak 90% dan spesifitas gabungan sebanyak 94%. Tetapi dari banyaknya teknik-teknik yang ada, dokterlah yang berhak menentukan teknik yang tepat sesuai dengan tujuan dilakukannya tindakan tersebut. Apakah menjawab, Yasmin? Jawab. Makasih, Salsa. Berikutnya bagi kelompok A, anggota kelompok A yang ingin menjawab pertanyaan dulu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winfa Fiza dengan NIM 51056 KG 13022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriela. Jadi berdasarkan jurnalis yang saya dapatkan dari Lestari dan Hidayat pada tahun 2019, iya, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari metode liquid based cytology atau LBC dan metode sentrifugasi. Jadi LBC sendiri ini memerlukan masa pengendapan yang lebih lama, yaitu 2 jam seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, sedangkan sentrifugasi memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat. Nah, untuk perbedaan waktu dan proses inilah yang dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk alasan mengapa dilakukan pengendapan selama 2 jam adalah karena istilahnya LBC ini merupakan metode upgrade dari sentrifugasi, karena metode ini meningkatkan akurasi hasil dibandingkan dengan metode sentrifugasi karena terdapat proses pengendapan selama 2 jam tersebut yang bertujuan untuk memastikan bahwa sel-sel tersebar secara merata di atas glass slide, sehingga memungkinkan lebih banyak sel untuk dikumpulkan dan diproses, yang dimana hal ini berpotensi untuk menghasilkan tingkat deteksi sel abnormal yang lebih tinggi. Mungkin segitu dulu dari saya untuk teman-teman dari kelompok A. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, izin menambahkan. Nama saya Maulidi Kusuma Tias dengan NIU 5141184. Jadi sebenarnya untuk metode liquid based cytology itu pada prinsipnya sama dengan centrifugation method karena sama-sama harus melalui tahap sentrifugasi. Namun perbedaannya itu ada pada cara pengambilan sampel. Seperti contoh kalau misalkan metode liquid based cytology itu apabila pada misalkan penderita kanker serviks. Nah, pengambilan sampel akan dilakukan pada ostium serviks. Sementara pada centrifugation method lebih mengarah pada pengambilan sampel di bagian oral saja, yang dimana pasien tersebut kan diinstruksikan untuk berkumur. Nah, metode ini juga diberi nama oral washing atau oral rinse method. Gimana Gabriela? Apakah menjawab? Sudah menjawab, berarti saya izin memastikan. Berarti teknik yang lebih baik untuk digunakan untuk oral ya. Berarti yang liquid based cytology ya. Kalau untuk oral lebih ke centrifugation method karena kan yang oral washing atau oral rinse. Jadi yang liquid based cytology itu dia itu lebih misalkan ke dia itu penyakitnya kanker serviks. Nah, dia itu pengambilan sampelnya itu langsung di ostium serviksnya. Jadi nggak pada oral gitu. Oh ya baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang mau menambahkan? Kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaan 3. Untuk kelompok A yang ingin menanggapi pertanyaan 3, dipersilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan Liza, yaitu dalam oral exfoliate cytology, apakah ada cara untuk pewarnaan lain selain Papa Nicolau? Jika ada, apakah boleh disebutkan dan mana yang paling efektif? Nah, memang benar, dalam dunia cytology, metode pewarnaan Papa Nicolau memang sangat terkenal dan sering digunakan untuk menilai sampel eksfoliatif. Namun selain metode itu, ada beberapa teknik pewarnaan lain yang juga dapat digunakan dalam eksfoliatif cytology, terutama untuk tujuan diagnostik yang berbeda.
Beberapa di antaranya itu ya pertama ada pewarnaan Gemsa, yaitu metode ini efektif untuk mengidentifikasi sel-sel darah dan parasit dalam sampel. Kedua, ada pewarnaan hematoksilin dan eosin. Ini adalah teknik standar lainnya yang digunakan dalam histologi dan cytologi. Hematoksilin mewarnai inti sel menjadi biru, sedangkan eosin akan mewarnai sitoplasma dan struktur seluler lainnya menjadi merah muda. Yang ketiga, itu ada pewarnaan toluidin blue. Terkadang digunakan dalam sitologi untuk mengidentifikasi mastosit atau untuk visualisasi detail nukleus dan granula sitoplasmatik. Untuk mana yang paling efektif, mungkin apakah ada kelompok A yang ingin menjawab? Baik, mohon izin menambahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Iskandar Hidayah dengan NIM 23513927 KJ 13036. Nah, jadi untuk efektivitas itu sendiri itu kurang bisa dibandingkan karena pada tiap-tiap warnaan itu terkadang memang dikhususkan atau spesifik untuk pengamatan tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi efektivitasnya itu tergantung dengan tujuan pengamatan atau diagnosis itu sendiri, tergantung jenis sampel, preferensi, dan juga beberapa faktor lain. Apakah sudah menjawab bagi kelompok F? Sudah, terima kasih. Baik, kalau begitu karena masih ada waktu, kita membuka sesi pertanyaan lagi. Mungkin untuk Aura boleh dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Firstika dengan NIM 23518796 KG 13174. Izin bertanya. Jadi di dalam makalah itu disebutkan bahwa teknik oral exfoliative cytology banyak digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kondisi patologis seperti kanker, tumor, dan lesi oral pada rongga mulut pasien. Jadi pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan secara histologis pada sel kanker dan tumor ataupun lesi oral pada hasil dari teknik oral exfoliative cytology? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin berikutnya boleh pertanyaan dari Nafila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafila Ramadhani Herbalnova dengan NIM 23519004 KG 13177. Saya izin bertanya, dalam PPT itu kan dijelaskan mengenai fungsi oral eksfoliatif sitologi selain untuk mendeteksi kanker mulut dengan cara mendeteksi perubahan sel prakanker dan kanker, itu juga bisa dengan diagnosis dini untuk mendeteksi kondisi kanker pada tahap awal. Nah, apa yang menjadi parameter atau penanda bahwa berdasarkan dilakukannya oral eksfoliatif sitologi ini dapat dikatakan seseorang mengalami kanker tahap awal? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Nafila. Dan berikutnya mungkin bisa Gisel, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisela Valerie Navere dengan NIM 23518965 KG 13176. Jadi tadi di PPT sebelumnya itu kan dijelaskan terkait metode sentrifugasi. Di situ disebutkan bahwa pasien itu diinstruksikan untuk berkumur dengan larutan salin buffer fosfat. Nah, kalau dilihat dari namanya dan sempat saya cari tahu, larutan itu, buffer itu kan untuk menjaga keseimbangan pH. Nah, mengapa harus dijaga keseimbangan pH-nya dalam teknik ini? Dan apakah terdapat perbedaan hasil antara pasien yang berkumur dengan air biasa dengan yang berkumur menggunakan larutan salin buffer fosfat tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Gisel. Mungkin dari kelompok A, apakah sudah siap untuk menanggapi pertanyaan dari Aura? Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan Aura tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsanina Kansawijaya dengan NIM 23513244 KG 13033. Tadi untuk pertanyaan Aura, apakah terdapat perbedaan secara histologis pada sel kanker dan tumor pada hasil teknologi oral exfoliative cytology? Nah, menurut jurnal dari penelitian dari Redwood dan Tukari tahun 2010, terdapat adanya perbedaan histologi antara sel kanker dan tumor, di mana sel kanker ini memiliki struktur dan perubahan morfologi yang lebih terlihat seperti inti yang tidak teratur,
perbesaran inti, peningkatan rasio inti terhadap sitoplasma, kehilangan polarisasi, dan kehadiran mitosis yang abnormal. Nah, sel kanker ini juga bersifat invasif, yang dimana sel kanker dapat menembus membran basal dan menyebar ke jaringan yang lebih dalam. Nah, untuk sel tumor non-kanker biasanya lebih teratur dalam struktur maupun morfologinya, meskipun dia dapat menunjukkan perubahan seperti perbesaran inti. Nah, namun sel tumor sendiri ini cenderung tidak bersifat invasif dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran ke jaringan sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin menambahkan jawaban dari Kansa. Perkenalkan, nama saya Karini Somasikarini dengan NIM 23513932. Untuk secara histologi sendiri, perbedaan jumlah sel, menurut jurnal yang saya baca, perbedaan jumlah sel yang terkena kanker dan tumor dengan sel normal itu dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kanker atau tumor yang diderita. Jadi misalnya pada kanker oral atau karsinoma itu dapat mempengaruhi mukosa oral yang lalu akan menghasilkan pertumbuhan sel-sel ganas yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan peningkatan jumlah sel yang abnormal di area tersebut. Lalu jika pada tumor atau kanker pada mukosa oral, misalnya terdapat tumor jinak seperti fibrioma atau papiloma, itu juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah sel di daerah yang terkena. Nah, perbedaannya antara si kanker dan tumor ini itu sel abnormal pada penderita tumor itu tidak dapat menyebar ke jaringan lain seperti pada sel kanker. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Aura? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin berikutnya bisa langsung aja ke pertanyaannya Nafila. Untuk kelompok A yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Sela Kurniati dengan NIM 2351241KG13026. Izin menjawab pertanyaan dari Nafila. Beberapa penanda yang dapat menunjukkan adanya kanker tahap awal melalui oral exfoliative cytology adalah 1. Kerusakan sel. Adanya sel-sel yang menunjukkan perubahan morfologi seperti ukuran yang tidak normal, inti sel yang membesar, dan bentuk yang tidak teratur dapat menandakan adanya kerusakan sel yang mungkin merupakan tanda awal kanker. Lalu kedua, adanya sel-sel yang menunjukkan tanda-tanda perubahan prakanker seperti displasia atau hiperplasia yang juga dapat menunjukkan bahwa kanker mungkin mulai berkembang. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kentin dengan NIM 2351210KG13021. Tahap lainnya adalah, yang ketiga adalah kerusakan DNA dalam sel yang dapat diambil dari mulut, itu juga dapat digunakan sebagai indikasi kanker tahap awal. Terus yang terakhir adalah kehadiran sel kanker. Walaupun sel kanker yang telah terdeteksi dalam jumlah kecil, hal tersebut juga bisa menjadi tanda kanker tahap awal. Biasanya hasil dari oral exfoliative cytology ini menjadi dasar untuk tindak yang lebih lanjut. Misalnya biopsi jaringan yang lebih dalam atau tes medis lainnya untuk memastikan diagnosa dan menentukan tahap kanker dengan lebih pasti. Untuk Nafila, apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih Kathleen dan Sheila. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Gisel, izinkan saya untuk menjawabnya. Pada oral exfoliative cytology metode sentrifugasi, itu digunakan larutan sel lain buffer phosphate bukan untuk tujuan menjaga pH, tapi untuk menjaga kondisi osmotic cell dalam keadaan baik sehingga dapat dihindarkan terjadinya osmotic shock serta hancurnya sel epitel saat dilakukan sentrifugasi. Maka dari itu, jika pasien berkumur dengan air biasa, dapat memungkinkan terjadinya osmotic shock dan hancurnya sel epitel, sehingga pengamatan oral exfoliative cytology tergolong tidak baik hasilnya. Apakah ada tanggapan lain? Izin konfirmasi, berarti larutan itu, buffer itu bukan untuk menjaga pH ya berarti? Iya, betul. Dalam oral exfoliative cytology metode sentrifugasi, dia digunakan untuk
menjaga tekanan osmotiknya dan tidak untuk menjaga pH. Oke, terima kasih. Baik, mungkin karena waktu yang terbatas, saya izin untuk menutup diskusi pada kali ini. Jika terdapat kesalahan dari saya maupun anggota tim saya, mohon dimaafkan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.